Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci dengan NIM B1B1231137, di mana kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan studi kelayakan bisnis pada usaha Mie Gacuan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pada laporan studi kelayakan bisnis ini, di mana latar belakangnya adalah Mie Gacuan merupakan brand kuliner yang sangat berkembang pesat di Indonesia karena menawarkan menu mie pedas dengan harga terjangkau, konsep modern, dan suasana restoran yang menarik bagi anak muda. Nah, pertumbuhan outlet yang cepat, tingginya animo konsumen, serta pola konsumsi masyarakat yang semakin memilih makanan cepat saji mendorong perlunya dilakukan studi kelayakan usaha, di mana studi ini itu penting untuk mengetahui apakah pembukaan outlet Mie Gacuan baru di suatu lokasi dapat memberikan keuntungan berkelanjutan dan mampu bersaing dalam industri kuliner yang dinamis. Kemudian kita pindah pada kerumusan masalah, di mana dapat diketahui bahwa rumusan masalah yang akan kita analisis yang pertama, apakah pasar di lokasi yang dianalisis memiliki permintaan yang cukup untuk mendukung keberhasilan outlet Mie Gacuan. Terus yang kedua, apakah aspek teknis dan operasional atau lokasi, fasilitas, kapasitas, teknologi dapur bisa mendukung keberlanjutan operasional. Kemudian yang ketiga, apakah aspek manajemen, SDM, dan legalitas dapat dipenuhi sesuai dengan standar Mie Gacuan. Kemudian yang keempat, apakah investasi pembukaan outlet Mie Gacuan layak secara finansial berdasarkan proyeksi biaya, pendapatan, dan keuntungan. Dan yang terakhir, apa saja resiko dan hambatan yang berpotensi dalam mempengaruhi kelayakan usaha. Kemudian ada tujuan studi kelayakan, di mana tujuan yang dilakukan studi kelayakan usaha Mie Gacuan adalah yang pertama, menilai apakah rencana pendirian outlet Mie Gacuan baru layak dari sisi pasar, teknis, manajemen, hukum, lingkungan, dan finansial. Dan yang kedua adalah memberikan dasar pertimbangan yang objektif agar investor atau pihak manajemen dapat mengambil keputusan bisnis yang tepat. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi potensi risiko dan menentukan strategi mitigasinya. Kemudian yang keempat adalah merumuskan proyeksi keuntungan dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Kemudian kita pindah kepada manfaat studi kelayakan, di mana yang pertama adalah memberikan gambaran jelas mengenai peluang pasar dan tingkat persaingan. Yang kedua adalah menjadi acuan dalam menentukan strategi operasional, pemasaran, dan lokasi usaha. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi risiko kerugian akibat keputusan investasi yang tidak tepat. Kemudian bisa membantu pihak manajemen dalam penyusunan perencanaan keuangan dan pengalokasian sumber daya. Dan yang terakhir adalah memberikan keyakinan kepada investor dan pihak pemberi modal bahwa usaha yang dijalankan memiliki keuntungan yang pasti, apakah layak dijalankan apa tidak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. Yang pertama ada studi dokumentasi, di mana mengumpulkan informasi dari internet seperti artikel, laporan, BPS, dan sumber resmi terkait Mie Gacuan serta pasar kuliner. Kemudian yang kedua adalah benchmarking, di mana kita membandingkan Mie Gacuan dengan kompetitor dalam hal harga, pelayanan, konsep, dan operasional untuk mengetahui keunggulan dan standar usaha. Dan ada Baiklah, selanjutnya penjelasan dari aspek hukum dan aspek lingkungan, di mana yang pertama adanya analisis kesesuaian dengan hukum, di mana Mie Gacuan itu beroperasi di bawah PT Pestapura Abadi dan telah memiliki perlindungan hukum berupa pendaftaran merek dagang secara resmi. Nah, Mie Gacuan juga itu telah mematuhi peraturan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal sertifikasi halal yang sangat penting di industri kuliner, di mana sertifikat halal ini dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik atau LPPOM MUI pada 16 November 2022 dan berlaku hingga 15 November 2026. Terus yang kedua ada analisis kemampuan memenuhi perizinan, di mana Mie Gacuan ini memiliki kemampuan memenuhi perizinan karena berada di bawah badan usaha berbentuk perseroan terbatas dan menerapkan sistem franchise yang mengharuskan setiap gerai itu memiliki dokumen legal seperti NIB, izin operasional, izin lokasi, dan izin higienis sanitasi. Kemudian yang ketiga ada analisis badan usaha, di mana Mie Gacuan ini dikelola oleh PT Pestapura Abadi yang merupakan badan usaha berbadan hukum resmi sebagai sebuah PT perusahaan memiliki struktur kepemilikan yang jelas, di mana. Kemudian yang keempat ada analisis profil pemilik, di mana pengolahan Mie Gacuan berada di bawah PT Pestapura Abadi dan pemilik sekaligus pendiri Mie Gacuan adalah Anton Kurniawan, namanya tercantum sebagai founder dan Chief Executive Officer atau CEO. Kita pindah ke aspek lingkungan, di mana pertama analisis di lingkungan operasional, di mana operasional Mie Gacuan ini pada umumnya sudah mengikuti standar kebersihan dan sanitasi yang berlaku di industri restoran cepat saji, di mana proses pengolahan makanannya itu dilakukan di dapur tertutup untuk meminimalkan risiko kontaminasi dan penggunaan peralatan stainless steel yang membantu menjaga keamanan pangan dan higienitas. Kemudian yang kedua ada analisis lingkungan dekat, di mana lingkungan sekitar outlet Mie Gacuan ini umumnya berada di kawasan komersial seperti pusat kuliner, ruko, pusat kota, atau area yang sudah diperuntukkan untuk kegiatan usaha. Kemudian yang ketiga ada analisis di lingkungan jauh, di mana pada skala lebih luas keberadaan jaringan Mie Gacuan ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi daerah melalui penerimaan pajak daerah, peningkatan mobilitas masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek pasar dan pemasaran. Kita mulai yang pertama ada analisis produk, di mana Migacon ini menawarkan menu utama berupa mie pedas dengan pilihan tingkat kepedasan yang beragam, di mana Migacon juga menyediakan berbagai menu pendamping seperti dimsum, pangsit, lauk pelengkap, serta minuman. Kemudian kita pindah pada segmentasi pasar, di mana segmentasi pasar Migacon ini berfokus pada anak muda, terutama pelajar dan mahasiswa. Kemudian pindah ke analisis permintaan, di mana permintaan Migacon ini masih sangat tinggi, didorong oleh target pasar di mana targetnya adalah pelajar dan mahasiswa. Kemudian ada targeting dan positioning, di mana targetingnya adalah remaja, mahasiswa, dan pekerja muda, serta generasi Gen Z, anak muda maupun pengguna media sosial. Kemudian positioningnya di mana Migacon ini bisa diposisikan sebagai mie pedas nomor 1 di Indonesia. Kemudian kita pilih analisis penawaran, di mana penawaran Migacon ini masih sangat tinggi karena dipengaruhi oleh strategi 4P, yang dimana yang pertama adalah strategi produk, di mana dia mempertahankan efisiensi pada tingkat kepedasan dan variasi menu, yang mana mie pedas, lauk, dimsum, dan minuman. Kemudian yang kedua adalah menjaga kualitas rasa dan konsistensi antar outlet agar pelanggan ini mendapat pengalaman yang sama. Kemudian dia itu juga menyesuaikan menu dengan preferensi lokal bila diperlukan. Kemudian ada strategi harga, di mana tetap jaga harga terjangkau untuk menarik segmen pelajar ataupun mahasiswa. Kemudian ada strategi harga bundling. Kemudian ada manfaatkan margin lebih besar pada minuman dan lauk pelengkap dibanding mie utama, atau biasa disebut dengan cross selling. Kemudian ada strategi distribusi, di mana membuka outlet yang berada di daerah strategis, kemudian juga menggunakan layanan pesan antar atau on delivery. Kemudian ada strategi promosi, di mana manfaatkan media sosial dan konten digital, kemudian juga dia menggunakan promosi seperti diskon pembelian pertama, paket hemat maupun promo bundling. Pasar, di mana Migacon ini memiliki peluang pasar yang besar di Indonesia karena tingginya permintaan makanan pedas dan cepat saji, terutama di kalangan Gen Z dan milenial yang gemar makanan di luar serta aktivitas yang mengikuti tren kuliner. Kemudian kita pindah ke analisis persaingan, di mana ada kompetitor langsung, di mana kompetitor langsung Migacon adalah berbagai restoran mie pedas kekinian yang menawarkan konsep serupa, mulai dari kayak menu mie-nya, kemudian tingkat kepedasan yang bertingkat, kemudian ada cemilan pendamping hingga harga yang relatif murah. Nah, kemudian ada kompetitor tidak langsungnya, di mana kompetitor tidak langsung Migacon adalah berbagai usaha kuliner cepat saji dan tempat makanan murah yang meski menjual menu berbeda tetap berebut konsumen yang mencari makanan terjangkau untuk nongkrong. Kemudian yang terakhir adalah berbagai strategi dalam pemasaran. Baiklah, selanjutnya kita pindah kepada aspek teknis dan produksi, di mana yang pertama jenis dan karakteristik produk, yang mana Migacon ini menjual kayak mie pedas, di mana mie sweet, home pimpa, gacon dengan level pedas. Kemudian ada dimsum, di mana dimsumnya ada siomay, udang rambutan, udang keju, lumpia, udang, pangsit goreng. Dan kemudian ada minuman uniknya, di mana ada es gobak sodor, es teklek, es luku batok, dan es petak umpet. Kemudian di mana ciri khasnya itu utamanya adalah cita rasa yang pedas yang biasa disesuaikan dengan levelnya dan harga yang terjangkau. Kemudian ada proses produksi menu, di mana alur produksinya ini dimulai dari persiapan bahan baku seperti adonan mie, bumbu, topping, dan bahan pendamping. Kemudian yang ketiga ada peralatan dan teknologi, di mana Migacon ini menggunakan kombinasi peralatan modern dan teknologi operasional untuk menjaga konsistensi, rasa, kecepatan pelayanan, dan efisiensi produksi. Kemudian ada kebutuhan bahan baku, di mana semua bahan baku yang digunakan itu menggunakan bahan baku yang fresh dan terjamin kualitasnya. Kemudian kita pindah kepada aspek teknis dan produksi bagian layout dan gerai tata letak, di mana tata letak Migacon ini umumnya dirancang efisien untuk fast food, membagi area untuk pelanggan, di mana untuk makan, untuk kasir atau pesan, dan dapur untuk kitchen dengan alur kerja yang efisien. Bisa dilihat pada gambar, ini merupakan contoh tata letak layout Migacon pada satu outlet. Selanjutnya kita pindah kepada pada poin selanjutnya, di mana penentuan lokasi gerai, di mana dia itu menentukan lokasi yang strategis, di mana dimulai dijangkau dekat dengan perkotaan atau daerah padat penduduk. Kemudian ada akses mudahnya dan fasilitasnya baik. Kemudian ada analisis teknologinya, di mana teknologi yang digunakan ini tergolong teknologi yang menengah, di mana tidak sepenuhnya otomatis tapi cukup modern untuk menjaga efisiensi. Kemudian ada skala produksinya, di mana skala usahanya ini berada pada tingkat kategori menengah besar, di mana mengingat jumlah cabang yang terus bertambah, omset tinggi, dan proses produksi mie yang sebagian dilakukan di pabrik pusat. Kita pindah kepada aspek manajemen dan sumber daya manusia atau SDM-nya. Yang pertama adalah struktur organisasinya, di mana susunannya terdiri dari store manager, supervisor, kitchen staff, frontliner atau kasir, server, dan cleaning service. Kemudian yang kedua ada jumlah dan kebutuhan tenaga kerja, di mana satu gerai Migacon ini rata-rata membutuhkan 25-35 karyawan tergantung kapasitas dan jam operasional. Kemudian kita pindah ke job analysis, di mana di Migacon ini job analisisnya itu digunakan sebagai dasar untuk perekrutan, pembagian tugas dapur, standar pelayanan pelanggan, dan evaluasi kinerja. Kemudian kita pindah ke job description, di mana ada store manager, supervisor, kitchen staff, kasir, frontline, server atau runner, dan cleaning service. Kemudian kita pindah kepada job specification-nya, di mana kualifikasi umumnya itu di Migacon tidak berat namun tetap terstandar. Untuk lengkapnya ada di laporan studi kelayakan yang telah saya buat. Kemudian ada sistem rekrutmennya, di mana rekrutmennya dilakukan secara terpusat dan per outlet.
Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan SDM, di mana pelatihannya itu diberikan secara intensif terutama pada standar pemasakan mie, kebersihan dapur, penggunaan mesin dan pelayanan pelanggan, serta seluruh karyawan itu wajib mengikuti training SOP. Kemudian ada sistem penggajian dan kompensasi, di mana penggajiannya itu mengikuti standar UMK kota masing-masing ramai. Kemudian juga ada penilaian kinerja, di mana penilaian kinerja ini dilakukan setiap bulan untuk meninjau disiplin, kecepatan kerja, kepatuhan SOP, serta pelayanan terhadap pelanggan serta kerjasama tim. Baiklah, selanjutnya kita pindah kepada aspek keuangan, di mana ada kebutuhan investasi awalnya, di mana komponen utamanya terdiri dari renovasi interior, peralatan dapur, peralatan pendukung, furniture dan kursi, kemudian ada perizinan usaha, dan initial stock dan bahan baku. Bisa dilihat untuk jumlah biayanya. Kemudian total investasi awalnya adalah 500 juta. Kemudian untuk kebutuhan modal kerja, ini modal kerjanya digunakan untuk operasional selama 1 bulan pertama. Bisa dilihat komponennya, ada pertama ada gaji karyawan untuk 25 orang, ini diasumsikan untuk 1 outlet. Kemudian ada bahan bakunya, kemudian ada listrik, air, dan gas, kemudian operasional lain seperti kayak kebutuhan, kebersihan, kemasan, dan internet, di mana bisa lihat biaya per bulannya. Kemudian ada totalnya sebesar 112 juta. Kemudian untuk proyeksi keuangannya, di mana laporan laba ruginya untuk proyeksi tahun itu sebesar 200 juta atau 1.600.000. Kemudian ada neraca sederhananya untuk akhir tahunnya, itu akhir tahun pertamanya itu sebesar 531 juta 600. Kemudian ada arus kas tahun pertama, di mana itu ada min 345 juta, di mana tertutup di tahun berikutnya oleh laba operasionalnya. Kemudian ada analisis kelayakan keuangannya, di mana dapat dilihat di laporan saya bahwa analisis kelayakan keuangan itu, di mana payback periodnya itu sebesar 2,48 tahun atau 2 tahun 6 bulan, di mana net present value-nya atau NPV-nya itu 222.613 rupiah, di mana NPV-nya itu menunjukkan positif, berarti investasinya itu layak. Kemudian ada internal rate of return-nya atau IRR-nya menunjukkan 27,690% atau kita bulatkan menjadi 27,7%, di mana lebih tinggi dari diskon rate, di mana dikatakan bahwa proyek tersebut layak. Nah, semua analisis ini menggunakan asumsi, di mana kalau untuk laporan laba rugi dan neraca sederhana itu menggunakan asumsinya bahwa penjualan rata-ratanya itu 200 porsi per hari, di mana harga rata per porsinya sebesar 13.000, kemudian harga operasionalnya sebesar 30 hari. Harga hari operasional itu 30 hari dalam sebulan, sehingga ada jual HPP-nya sebesar 40% dari penjualan. Kemudian kita pindah ke analisis sensitivitas, di mana jika penjualan turun 10%, pendapatan itu turun menjadi 702 juta per tahun. Kemudian ada laba bersihnya menjadi 132 juta, kemudian ada payback-nya menjadi 3,7, sehingga NPV-nya itu menurun tetapi tetap positif. Kemudian juga jadi bisa dikatakan bahwa proyek ini masih layak, namun ada penurunan dalam margin. Kemudian kita pindah ke jika harganya itu harga bahan bakunya naik 10%, di mana kalau HPP naiknya menjadi 411 juta 840 juta, di mana laba bersihnya itu menjadi 164 juta 760.000. Kemudian masih layak tapi IRR-nya itu turun menjadi kurang lebih 18%. Kemudian jika pendapatan atau penjualan naik 12%, maka pendapatannya itu naik menjadi 1.076.400.000. Kemudian laba bersihnya jadi kurang lebih 270 juta, kemudian payback-nya hanya 1,9 tahun, dan IRR-nya naik menjadi 30%. Jadi dapat kita pindah ke aspek AMDAL, di mana yang pertama ada kualitas udara, di mana asap dan uapnya itu dari dapur dikendalikan menggunakan exhaust hood dan ventilasi agar tidak. Kemudian ada limbah cairnya, di mana air bekas cuci peralatan dan bahan makanannya ini mengandung minyak, di mana sehingga harus melewati grease trap sebelum masuk ke keseluruhan kota. Kemudian ada limbah padatnya, di mana limbah padatnya itu sumber sampah organik dan anorganik itu dipisahkan. Kemudian kebisingannya, di mana suara dari dapur itu mesin pendingin dan pengunjungnya itu dikurangi dengan peralatan yang namanya low noise dan pengaturan operasional. Kemudian ada untuk lalu lintas dan parkirnya, di mana gerai ini ramai membutuhkan area parkir yang memadai, di mana biasanya luas, dan petugas itu mengatur pengendaraan agar tidak menimbulkan kemacetan. Kemudian ada kebutuhan energi, di mana restoran ini memakai banyak kompor kayak menggunakan AC dan freezer, sehingga diperlukan peralatan hemat energi dan perawatan rutin. Kemudian ada kesehatan dan keselamatan kerja, di mana diterapkan standar sanitasi, kebersihan dapur, serta ketersediaan APAR untuk mencegah kecelakaan kerja dan kontaminasi makanan. Kemudian ada dampak sosial ekonominya, di mana dia itu memberikan dampak positif seperti membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi lokal, dan dengan dampak negatif menilai jika SOP lingkungan diterapkan. Baiklah, selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi, di mana usaha Migacon ini layak dijalankan karena seluruh aspek seperti pasar, operasional, manajemen, dan hukum ini menunjukkan kondisi yang mendukung, serta hasil analisis keuangan seperti NPV positif, IR-nya tinggi, dan payback periodnya cepat membuktikan bahwa usaha ini itu menguntungkan dan berisiko rendah. Dengan permintaan pasar yang kuat dan sistem operasional yang sudah tersandar, maka pembukaan atau pengembangan gerai Migacon ini direkomendasikan sebagai investasi yang layak.
Itulah presentasi mengenai laporan studi kelayakan bisnis pada usaha migas cuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.